BIOMOLEKULSUBSELULER dan biomembran. Apa itu BIOMOLEKUL? Biomolekul merupakan senyawa-senyawa organik sederhana pembentuk organisme hidup dan bersifat khas sebagai produk aktivitas biologis. Ia molekul terdiri dari unsur-unsur penyusun biomolekul yaitu CHONSP. Pembagian biomolekul setelah tahu apa itu arti sejarah menurut para ahli. Yuk kita susun agenda kita hari ini. Pertama, biomolekul sederhana meliputi monosakarida, asam amino. Asam lemak. Kedua, makromolekul biomolekul kompleks meliputi polisakarida, polipeptida, polinukleotida. Fungsi biomolekul 1. Carrier sebagai member GAN dinding sel. 2. Protein sebagai enzim, alat transport, antibodi, hormon, dan pembentuk membran. 3. Lipid sebagai sumber energi, hormon, dan pembentuk sel. 4. Asam nukleat sebagai faktor genetika, dalam kurung bahan baku DNA, koenzim, dalam kurung NAD, FAD, CoA. Pembawa energi, regulator metabolik camp dan pengatur biosintesis protein RNA. Sel merupakan satuan struktur dan fungsional yang utama pada biologi, termasuk manusia. Reaksi kimia banyak terjadi di dalam sel manusia, tersusun dari beberapa unsur yang bergabung membentuk tubuh. Sejumlah besar sel sebagai sebagian besar bagian badan manusia berupa air, lebihnya berupa senyawa-senyawa organik dan non-organik. Sel itu hidup tumbuh jika cukup oksigen, glukosa, asam amino, lemak. Perbedaan ion sesuai dalam sel selalu ada. Kegiatan transport membran, reaksi kimia cairan ekstraseluler, ion natrium klorida, bikarbonat, bahan makanan cairan intraseluler, kalsium fosfat, magnesium pompa nutrium, dan sodium pompa kalsium, dan patosium. Nukleus adalah organel yang terdapat di dalam sel eukariotik yang mengandung sebagian besar materi genetik atau DNA sel. Nukleus memiliki peran penting dalam mengatur aktivitas sel dan menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi sel. Selain itu, nukleus juga memiliki inti sel yang dilindungi oleh membran nuklear yang memisahkan DNA dari sitoplasma sel. Membran biologis adalah struktur tipis yang terdiri dari lapisan-lapisan lipid, dalam kurung lemak, dan protein yang membentuk dinding sel dan organel-organel di dalam sel. Membran ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan internal sel dengan mengatur pergerakan zat-zat ke dalam dan keluar sel. Membran biologis juga berperan dalam pengenalan sinyal-sinyal kimia, interaksi seluler, dan berbagai proses biokimia yang terjadi di dalam sel. Membran memiliki beberapa fungsi kunci dalam sel. 1. Pemisahan membran memisahkan kompartemen di dalam sel, memungkinkan sel untuk memiliki lingkungan internal yang berbeda dari lingkungan eksternalnya. Ini penting untuk menjaga keseimbangan dan mempertahankan kondisi yang tepat bagi berbagai proses seluler. 2. Kontrol permeabilitas membran mengatur pergerakan zat-zat seperti nutrisi, air, dan produk limbah ke dalam dan keluar sel. Ini dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti difusi, osmosis, dan transportasi aktif. 3. Penerimaan sinyal membran memiliki protein reseptor yang dapat mendeteksi sinyal kimia dari lingkungan eksternal atau dari sel lain, memungkinkan sel berinteraksi dengan lingkungannya dan merespons secara sesuai. 4. Pertukaran informasi membran memungkinkan sel untuk bertukar informasi dengan sel lain atau dengan lingkungan eksternal melalui proses komunikasi seluler seperti sinyal kimia atau kontak langsung antar sel. 5. Struktur dan stabilitas membran memberikan struktur dan bentuk pada sel, serta melindungi organel dan komponen sel dari kerusakan fisik atau serangan dari lingkungan eksternal. Membran biologis memiliki struktur kompleks yang terdiri dari beberapa komponen utama. 1. Fosfolipid. Fosfolipid adalah molekul yang membentuk lapisan ganda dalam kurung bilayer di membran. Mereka memiliki kepala polar yang bersifat hidrofilik dalam kurung menarik air dan ekor nonpolar yang bersifat hidrofobik dalam kurung menolak air. Struktur ini memungkinkan fosfolipid membentuk inti membran yang dapat memisahkan zat-zat yang larut dalam air dari yang tidak larut dalam air. 2. Protein membran. Protein-protein terdistribusi di dalam lapisan fosfolipid. Mereka memiliki berbagai fungsi seperti transportasi zat-zat ke dalam dan keluar sel, mendeteksi sinyal-sinyal eksternal, dan memberikan struktur serta dukungan bagi membran. 3. Kolesterol. Kolesterol terdapat di dalam lapisan fosfolipid dalam jumlah tertentu. Ini membantu menjaga kestabilan membran dengan mengatur kekakuan dan kekentalan lapisan lipid. 4. Glikolipid dan glikoprotein. Molekul-molekul ini memiliki rantai gula yang terpasang pada lipida atau protein membran. Mereka berperan dalam pengenalan sel-sel lain, identifikasi sel-sel yang sama dalam proses pengenalan sendiri dalam kurung sulfurocognition dan adesi seluler.
Struktur membran adalah lapisan ganda dalam kurung bilayer fosfolipid yang memiliki protein tertanam di dalamnya. Fosfolipid membentuk inti membran dengan kepala hidrofilik menghadap keluar ke lingkungan yang larut dalam air. Sementara ekor hidrofobik menghadap ke dalam, membentuk lapisan impermeable bagi zat-zat larut dalam air. Protein-protein tersebar di dalam lapisan lipid dengan beberapa menembus sepenuhnya melintasi membran dalam kurung protein transmembran atau melekat pada salah satu sisi lapisan fosfolipid. Transport membran dapat dibagi menjadi dua jenis utama, transport pasif dan transport aktif. 1. Asteris transport pasif asteris. Ini adalah pergerakan zat-zat melintasi membran sel yang tidak memerlukan energi tambahan. Ada beberapa jenis transport pasif, asteris difusi sederhana asteris, zat-zat kecil seperti oksigen, karbon dioksida, dan molekul nonpolar lainnya bergerak secara spontan dari area konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah sampai tercapai keseimbangan. Asteris osmosis asteris. Ini adalah difusi air melalui membran selektif permeabel. Air bergerak dari area dengan konsentrasi tinggi air, konsentrasi rendah solute, ke area dengan konsentrasi rendah air, konsentrasi tinggi solute. Asteris difusi terfasilitasi asteris. Beberapa molekul yang tidak dapat melewati membran lipid secara langsung menggunakan protein kanal atau protein pembawa, karier protein, untuk melewati membran. 2. Asteris transport aktif asteris. Ini adalah proses pergerakan zat melintasi membran sel yang membutuhkan energi tambahan. Transport aktif melawan gradien konsentrasi. Memindahkan zat dari area konsentrasi rendah ke area konsentrasi tinggi. Ini termasuk pompa ion yang menggunakan ATP dan transport aktif dengan sistem penyandi untuk memindahkan zat-zat tertentu. Kedua jenis transport ini penting dalam mempertahankan keseimbangan dan fungsi seluler yang tepat dalam lingkungan yang terus berubah. Transport pasif terjadi berdasarkan perbedaan konsentrasi. Sementara transport aktif memerlukan energi tambahan untuk melawan gradien konsentrasi.